Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Diki Satria Yulianto, mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tepatnya pada jurusan Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang UAS mata kuliah praktik pajak, dosen pengampu Ibu Ayu Wah dan Fiari Adibah, SESY-MH. Oke, kita sekarang menuju ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pajak final merupakan sebuah konsep perpajakan di mana proses penagihannya dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi itu terjadi dan telah diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk berbagai transaksi dan juga Pasal 26 untuk pendapatan yang diterima wajib pajak luar negeri. Konsep pajak final ini berbeda dengan konsep potongan atau pungutan yang menangguhkan semua beban pajak selain yang telah dipotong atau dipungut dan telah diserahkan pada fiskus. Sehingga pada akhir tahun barulah diketahui berapa besar pajak terutang dan berapa yang masih harus dibayar. Dari segi pelaporan, untuk komponen pendapatan yang termasuk objek pajak final ini tidak perlu diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh saat pelaporan SPT PPh. Sehingga istilah kredit pajak terkait pajak final ini tidak ada. Pelaporan terkait pajak final pada PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 26 ini dapat dilakukan dengan pengisian dan penyerahan SPT masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Peraturan ini diterapkan karena alasan kesederhanaan dan kemudahan dalam administrasinya. Dilihat dari objek PPh yang dikenakan, umumnya PPh tersebut terkait dengan transaksi yang cukup liquid, seperti jual beli saham, bunga deposito, ataupun objek yang membutuhkan kemudahan dalam sisi perpajakan, seperti jual beli tanah dan bangunan dan sewa bangunan, yang mana transaksi ini terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Sekarang kita menuju soal yang kedua. Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronika dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di dinas kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti sebagai istri, lahir tanggal 15 Februari 1980. Aminah anak kandung, lahir tanggal 4 Juli 2004. Rahmat anak kandung, lahir tanggal 11 Maret 2008. Indah anak kandung, lahir tanggal 6 Maret 2010. Selamat adik ipar, lahir tanggal 25 Mei 1995. Rugi. Di samping ini adalah laporan laba rugi komersial atau tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Untuk lanjutan soal yang nomor 2 tadi, selain dari penghasilan pada tabel tadi, selama tahun 2010 Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Teman-teman dapat membacanya sendiri ya. Dan selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 24 juta rupiah untuk pajak lain yang telah dibayarkan. Dan Anda harus menghitungnya sendiri. Kemudian kita diminta untuk yang pertama, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Yang kedua, hitung pajak yang masih harus dibayar. Dan yang ketiga, hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya.
Berikut ini adalah jawaban nomor 2A. Laba rugi sebelum pajak 860 juta, biaya sewa bangunan 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta rupiah, biaya rekreasi 2 juta, koreksi negatif, pendapatan bunga deposito 15 juta, total laba rugi fiskal usaha sebesar 872.500. Penghasilan lain, gaji honor dosen 15 juta, penghasilan neto fiskal jumlahnya 887.500 rupiah. PTKP untuk WP 15.840.000, untuk kawin 1.320.000, tanggungan 2 orang sebesar 2.640.000. Jumlah PTKP-nya menjadi 19.800.000 dan jumlah penghasilan kena pajak PKP adalah 867.700.000. Penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak PKP-nya senilai 867.700.000. PPh terutang totalnya adalah 205.310.000. Keterangan terkait tabel tersebut, beberapa poinnya akan saya bacakan. Untuk istri, diasumsikan bahwa istri mendapatkan penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah memotong pajak penghasilan sesuai ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak terdapat hubungan terkait usaha ataupun pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, sehingga pendapatan istri tidak perlu digabung ke suami dalam penghitungan PPh terutang sesuai UU PPh pasal 8. Yang menjadi tanggungan dalam perhitungan PTKP hanyalah Aminah dan Rahmat atau anak kandung. Sedangkan Indah, anak kandung, belum dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena Indah sendiri baru lahir Maret 2010. Padahal penetapan tanggungan dalam PTKP tersebut dilakukan pada awal tahun 2010. Indah dapat diperhitungkan sebagai tanggungan pada tahun pajak 2011. Selamat adik ipar tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena tidak berada pada garis keturunan lurus baik dari sisi keluarga sedarah ataupun keluarga semenda atau hubungan yang ditimbulkan akibat perkawinan. Pasal 7 ayat 1 huruf D. Berikut ini adalah jawaban nomor 2B. Pajak yang masih harus dibayar. PPh terutang sebesar 205.310.000. Kredit pajak BPh 21, gaji honor dosen 5% dikali 15 juta sebesar 750.000. PPh 22, penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta sebesar 375 juta. PPh 25 sebesar 24 juta. Total kredit pajak yaitu 28.500.000. Jadi PPh kurang bayar, totalnya 176.810.000. Kemudian untuk 2C, angsuran PPh 25, PKP 2010 867.700.000 dikurang penghasilan tidak teratur 100 juta, penghasilan kena pajak teratur totalnya 767.700.000. Tarifnya PPh terutang totalnya 175.310.000. Kredit pajak PPh 21 750.000, PPh 22 3.750.000. Total kredit pajak adalah 4.500.000. Total angsuran tahunan 170.810.000. Angsuran PPh 25 bulanan totalnya 14.234.167.
Untuk angsuran PPh 25 bulanan, nilai dari total angsuran tahunan dibagi 12, yaitu 14.234.167. Berikut ini adalah soal kasus nomor 3. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Teman-teman dapat melihat di tabel dan kelanjutan soalnya pada gambar. Nah, pada kasus soal 3 ini, kita diberi tugas untuk menghitung jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Berikut ini adalah jawaban nomor 3. Perhitungan PPh 21 atas gaji. Total penghasilan bruto adalah 35.500.000 dan penghasilan neto per bulan adalah 34.600.000. Penghasilan neto per tahun yaitu 34.600.000 tadi dikalikan dengan 7. Totalnya 242.200.000. Total dari penghasilan kena pajak yaitu 221.080.000. Untuk total PPh terutang yaitu 28.162.000 dan PPh 21 sebulannya yaitu 2.346.833 rupiah. Kemudian penghitungan potongan PPh 21 atas bonus. Total penghasilan bruto setahun yaitu 298.500.000 dan penghasilan neto setahunnya yaitu 2.292.200.000 dan total penghasilan neto setahunnya yaitu 292.200.000. Untuk PKP nilainya 271 juta. Kemudian penghasilan neto setahun jumlahnya 292.200.000 lalu dikurangi PTKP senilai 21.120.000. Total PKP-nya adalah 271.080.000. Kemudian untuk PPh terutang atas gaji dan bonus setahun totalnya 35.662.000 dikurang PPh 21 atas gaji saja senilai 28.162.000. Total PPh 21 atas bonus yaitu 7.500.000. Jadi PPh 21 atas bonus totalnya 7.500.000. Kemudian untuk PPh 21 yang harus dipotong nilainya 2.346.833. PPh 21 atas gaji Desember yaitu 7.500.000 dan PPh 21 atas bonus senilai 9.846.833. Sekarang kita menuju ke soal kasus nomor 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Untuk jawabannya dapat kita lihat pada samping soal. Perhitungan PPh 21 atas upah dibayar di akhir bulan
upah bulan Desember sebesar 2 juta, penghasilan neto per tahun sebesar 24 juta, PTKP untuk WP 15.840.000, jumlah PTKP 15.840.000, total penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 8.160.000. Total PPh terutangnya adalah 408.000. Jadi PPh 21 yang dipotong bulan Desember dari honor yang diterima Intan dan Tita adalah 34.000. Sekarang kita menuju ke soal nomor 5. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 rupiah per 1 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawab. Mr. Smith masih dikategorikan sebagai WPLN atau wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terutang 20% dikali 3.000 US dollar dikali 9.000 rupiah per US dollar sama dengan Rp 5.400.000 rupiah. Sekarang kita menuju ke soal terakhir, yaitu kasus soal nomor 6. PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan penggadaian barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Dan kita diminta tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Hitung besar PPh yang dipotong atau yang dipungut. Untuk jawaban soal kasus nomor 6 telah saya sajikan dalam tabel. Teman-teman dapat membaca dan memahami isi dari tabel tersebut. Dan untuk keterangan tabel tersebut, DPP huruf A 1.300 US dollar dikali 200 ditambah 20% dikali 1.300 US dollar dikali 200 dikali 9.500 rupiah ditambah 20 juta rupiah. Totalnya 2.984 juta rupiah. Untuk huruf F terkait Hongkong Bank Cabang Jakarta diasumsikan merupakan BUT atau bentuk usaha tetap sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan wajib pajak dalam negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapore mengikuti tax treaty antara Indonesia dan Singapura yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapan tax treaty memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. DPP huruf C 50% dikali 500 juta sama dengan 250 juta rupiah. Perusahaan langsung membayar premi ke perusahaan asuransi luar negeri sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Begitulah penjelasan singkat saya mengenai UAS mata kuliah praktik pajak. Teman-teman nanti dapat mendownload file PDF dari video yang tadi pada deskripsi YouTube di bawah ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata
baik yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.